Ketika kutukan itu muncul, api ungu hitam yang diluncurkan dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terpana. Dalam sekejap mata, itu meluncur kembali ke celah itu. Lautan api yang menyebabkan kota pil suci menjadi panik telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga terhenti saat ini. Banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu adalah Xiao Yan. Dia masih hidup? Ya ampun, bagaimana mungkin? Mengapa nyala api itu, yang bahkan kepala besar dari menara pil pun tidak bisa menangani, menuruti kata-katanya? Setelah perasaan tercengang berlangsung sesaat, seseorang akhirnya mengenali sosok seperti bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di kota pil suci setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah terpana dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "Tiga ketua asosiasi, apa kabar?" Xiao Yan. Kamu benar-benar masih hidup?" Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya, namun Xiao Yan bisa tetap di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat mata tertegun dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang menyebar ke kota pil suci juga tiba-tiba menghilang. Aura Anda. Trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan ketika dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kamu telah menaklukkan 3.000 api pembakar. Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. Hehe, Xuan Tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan? Xiao Yan tertawa dan bertanya. Saya baik-baik saja jika Anda telah menyelesaikan ancaman itu. Xuan Kongzi tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia menampar mulutnya dan berkata, namun, saya tidak berharap Anda untuk menaklukkan 3.000 api yang membakar. Keras kepala orang itu adalah sesuatu yang kami saksikan bertiga. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika sosok kulit putih tiba-tiba bergegas dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan sedingin es menyambar lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Dia terlihat sangat menarik dan akan sangat menarik perhatian orang lain. Tenang, aku baik-baik saja. Xiao Yan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah dan cantik. Hehe, saya sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah. Suara tawa Xian juga ditransmisikan dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiao Yan masih bisa mendengar desahan lega dan kegembiraan dalam nadanya. Pak Tua Yao, saya telah membuat kalian semua khawatir. Xiao Yan menepuk tangan dingin dokter peri kecil itu, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze, yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini sudah berada di level bintang Do Uzong 9. Ketika Xiao Yan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia telah berada di sekitar level bintang 4 Do Uzong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiao Yan untuk waktu yang lama, Tian Huo Zunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di level bintang 4 Do Uzong, dia telah mampu mengalahkan Tian Shi, seorang ahli di puncak kelas Do Uzong.
Sekarang dia telah mencapai level bintang 9 Douzong, sepertinya tidak ada orang di kelas Douzong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa dari Douzuns yang lebih lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Kecepatan latihanmu, itu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke kelas Douzun. Tian Wozunze dengan pahit tertawa di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat Anda hilang, dia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 ketua asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk. Mendengar ini, mata Xiao Yan menatap dokter peri kecil, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan hati. Dokter peri kecil telah meninggalkan Kekaisaran Chuyun bersamanya untuk pergi ke wilayah sudut hitam dan mengikutinya ke dataran tengah. Dia tidak pernah mengeluh meskipun menempuh jarak yang begitu jauh. Meskipun Xiao Yan telah membantunya menyelesaikan tubuh racunnya yang menyedihkan, masih sulit untuk menebusnya karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di dalam hatinya saat menyapu matanya. Ketika dia melihat barisan besar menara pil di sekelilingnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, maaf telah menyebabkan masalah di menara pil. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah menderita banyak gangguan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Anda di wilayah menara pil kami, Yao Chen pasti akan datang dan mempermasalahkan hal ini saat dia kabur dari aula jiwa di masa depan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan 3.000 api pembakar. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Melihat wajah Xiao Yan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke menara pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen ditahan saat Anda berada di wilayah bintang. Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk dengan berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Souls berpikir untuk memindahkan Yao Chen ketika mengirim orang setelah kamu saat itu. Namun, karena urusan pertemuan pil, transfer itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun Anda hilang, mereka memiliki cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruang pertemuan di dalam Pil Tower. Dia memang sudah bergeser ya? Ekspresi Xiao Yan tenggelam, dan tinjunya sedikit mengepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Hall of Souls memenjarakan guru? Mata Xiao Yan panas membara saat mereka menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi dari Menara Pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari-cari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yi perlahan berkata. Namun, kamu tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, kami harus menunggu sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yao Chen sangat berguna untuk Hall of Souls. Kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi terhibur, tampak tidak mau membiarkan Xiao Yan menjadi terlalu khawatir. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi.
Selain itu, jika kami berhasil memperoleh informasi, kami hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda. Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah Hall of Souls dan pertempuran besar mungkin meletus. Menara pil saat ini tidak sebanding dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, Xuan Kongzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Pil Tower membantuku menemukan lokasi di mana Hall of Souls telah memenjarakan guru. Xiao Yan akan merasa tidak enak jika aku mendapat lebih banyak bantuan. Xiao Yan tidak merasakan apapun sehubungan dengan hal ini. Trio Xuan Kongzi adalah kepala besar dari Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Menara Pil. Selain itu, Hall of Souls sangat menakutkan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Hall of Souls kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa yakin? Tidak peduli apa, Hall of Souls adalah musuh Menara Pil saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xuan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Old Xuan dulu. Kamu harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Anda dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang mereka dapat mengirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, saatnya untuk memanggilnya. Setelah dia mengumpulkan semua orang dan memperoleh informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerang ke tempat di mana Yao Lao dipenjara dan menyelamatkannya. Guru, santai. Segera, murid akan dapat menyelamatkanmu. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas lembut dan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan mengembalikan rasa sakit yang Hall of Souls berikan kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Retak. Niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan giok itu tiba-tiba hancur. Setelah mengobrol dengan 3 kepala besar itu sedikit lebih lama, kelompok Xiao Yan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiao Yan secara acak bertanya setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu dengan putus asa untuk waktu yang lama. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahunya. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam kondisi buruk. Menjadi tetua pertama jika klan Ye Zong tidak dapat menunggu di sekitar kota Pil Suci. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tahu bahwa Ye Zong tulus. Selain itu, orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Yang mereka sebut pemimpin Sekte Junior dan 2 sesepuh hilang dalam alam pil bersama. Kemungkinan besar mereka mengalami kecelakaan. Mereka mengira bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Makanya, mereka sering datang mencari masalah. Namun, Cao Ying adalah seorang saksi dan berkata bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam adalah Mugu Tua. Menambahkan media sipil Tower, pihak lain dengan enggan pergi. Dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening dan berkata, namun, dari caraku melihatnya, mereka masih membencimu. Jika mereka mendapatkan berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Sungguh sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Jika mereka benar-benar datang untuk mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Iya. Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh cantik dokter peri kecil dan kejutan melintas di dalamnya. Dia berkata, auramu tampaknya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Racun Duan di tubuh saya memiliki efek ajaib pada latihan saya. Saya telah meningkat cukup signifikan selama 1 tahun ini. Dokter peri kecil meringkuk mulutnya menjadi senyuman saat dia menjawab. Sangat signifikan.
Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Douzun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Douzun yang dapat bersaing dengan Anda. Tubuh racun sedih yang terkendali sepenuhnya memang menakutkan. Tianhuo Zunze di sisinya tertawa getir. Nadanya juga cukup rumit. Kekuatannya juga meningkat sedikit selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan dokter peri kecil. Puncak dari 3 bintang Douzun Hu, kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun buruk dokter peri kecil saat ini benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Pak Tua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri Anda di puncak bintang Douzun dalam waktu 1 tahun. Menerobos kedua bintang Douzun atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Sulit. Mampu memulihkan kekuatan Douzun telah melebihi harapan saya. Aku hanya berada di level bintang 5 Douzun di puncakku. Tianhuo Zunze tertawa getir. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Douzun sangat sulit untuk ditingkatkan. Menghabiskan beberapa dekade atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian yang langka. Alasan inilah mengapa dia merasa terkejut dan iri dengan kecepatan pelatihan dokter peri kecil. Itu mungkin tidak pasti, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini. Maksudmu, mengandalkan pil obat? Tangan keriput Tianhuo Zunze menegang di sekitar cangkir teh yang dia pegang. Wajahnya yang tersenyum pahit memiliki panas yang membara di atasnya. Pada levelnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang bisa membantunya. Bolehkah saya tahu jika Pak Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur. Tianhuo Zunze terkejut. Panas api di matanya melonjak. Ekspresi bersemangat juga melintas di wajahnya. Tefungus Green Pill dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah menurun untuk kembali ke puncaknya. Pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun, itu tidak dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak Anda seperti yang telah Anda gambarkan. Itu hanyalah rumor belaka. Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, Anda seharusnya dapat pulih ke tingkat Douzun bintang 3. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia membersihkan beberapa mitos. 3 bintang, itu juga cukup. Tianhuo Zunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk memperbaiki. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk berhasil menyempurnakan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tianhuo Zunze, serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Sekarang, saya harus mengganti sedikit uang Anda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tianhuo Zunze memang asisten yang baik bagi Xiao Yan selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Tianhuo Zunze, dia akan menjadi penjaga Xiao Yan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiao Yan secara alami perlu membantunya lebih banyak jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia mungkin harus menuju ke aula jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao segera. Pada saat itu, secara alami formasi terbaiknya adalah sekuat mungkin. Dengan membantu Tianhuo Zunze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Ini, mengucapkan terima kasih tidak berarti keadilan sebesar itu. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tianhuo Zunze melebarkan mulutnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah aku beristirahat beberapa hari lagi,
Aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasi. Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah sangat larut. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika menara pil memiliki berita apapun. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Xian yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiao yang duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah sisa 3 segel keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Hati Xiao yang jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, satu set lengkap teknik dou tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik dou tingkat tinggi kelas D biasa. Jika kelima segel itu ditumpuk satu sama lain, kekuatannya akan sebanding dengan teknik dou kelas Tian. Dengan bisa menjadi salah satu keterampilan pamungkas klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi canggung. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel penguburan langit. Dia tidak akan berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, jarang ada yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan hal ini. Namun, Xiao Yan tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan segalanya sekaligus. Mampu mempelajari segel pembalik tanah dan segel pengubur langit sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lebih lama lagi karena dia mengingat semua informasi di dalam gulungan itu di benaknya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak biasa dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik dou yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiao Yan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman berlatih 2 meterai pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan menjadi akrab lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya terus beralih di antara segel tangan yang mempesona. Sementara segel tangan berubah, benang dari riak aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiao Yan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiao Yan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah terbalik. Dia juga melihat sekilas di segel pengubur langit. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiao Yan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiao Yan ini berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba itu dipatahkan oleh dokter peri kecil. Tepat ketika dia bersuka cita karena dia mengira menara pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, dokter peri kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam? Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu, cukup banyak orang yang datang. Kali ini, sepertinya kepala sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil nyawamu untuk nyawa putranya. Xiao Yan tanpa ekspresi.
Dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan lemah, "Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat." Xiao Yan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu mereka, kemungkinan nama juara pertemuan pil benar-benar akan menjadi lelucon.